Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Komar. Dengan Bapak siapa? Sandra Widi. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis, fisiologis, dan motorik. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa rileks saja Pak sambil duduk. Pertama-tama kita lakukan pemeriksaan di pemeriksaan motorik pada ekstremitas atas atau ekstremitas yang superior. Pertama-tama kita lakukan inspeksi, permisi ya Pak ya, jadinya kita lihat apakah ada claw hand, drop hand, dan pincer hand. Kemudian apakah ada kontraktur, tanda-tanda kontraktur atau tidak. Kemudian lihat warnanya apakah ada perbedaan warna atau tidak. Baik, ini normal. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada bagian otot-otot di bagian ekstremitas yang superior. Permisi ya Pak ya. Kita nilai apakah ototnya itu kenyal, konsistensinya kenyal, apakah konsistensinya kendur atau tegang. Di sini konsistensinya kenyal, normal. Setelah itu kita lakukan, Bapak bisa menggerakkan anggota geraknya, lengannya juga ya Pak ya. Baik, normal. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan kekuatan otot, di mana untuk pertama-tama untuk kekuatan otot 0, permisi ya Pak ya, kekuatan otot 0 biasanya dia tidak dapat menggerakkan lengannya. Kemudian untuk otot kekuatan 1 dapat menggerakkan namun tidak dapat menggerakkan sendi. Yang nilai 2 dapat menggerakkan sendi namun apabila kita lepas maka akan jatuh, tidak dapat memberikan tahanan terhadap gravitasi. Untuk yang nilai 3 dapat memberikan tahanan gravitasi apabila kita berikan sentuhan maka akan jatuh. Setelah itu untuk nilai 4 apabila kita mengangkat tangan pasien dia dapat menahan tahanan gravitasi, namun apabila diberikan tahanan yang cukup kuat maka akan jatuh. Namun apabila kita memberikan tahanan yang sedang dia tidak jatuh. Kemudian yang untuk nilai 5 apabila kita memberikan tahanan kepada pasien dan kita lepas, dia tidak dapat apabila kita sentuh dengan kekuatan yang cukup kuat, tidak dapat jatuh dan dapat menahan tekanan gravitasi. Baik, setelah itu kita lakukan penilaian tonus. Di mana untuk penilaian tonus atau permisi ya Pak ya, apabila saya tarik, Bapak juga bisa ikut narik ya Pak ya. Baik, pasien dapat menarik, artinya tonusnya normal. Setelah itu kita lakukan penilaian tropi pada pasien, pada otot pasien. Kita nilai tropi kiri dan kanan menggunakan midline. Baik, ukuran antara kiri dan kanan normalnya sama. Setelah itu kita akan melakukan pada yang ekstremitas bawah. Bapak bisa sambil rebahan Bapak ya. Baik, pertama-tama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu di bagian kaki atau ekstremitas inferior pasien. Kita lihat apakah ada claw foot atau ada drop foot. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada tanda-tanda kontraktur. Kemudian kita lihat apakah ada perbedaan warna antara kaki kiri dan kaki kanan. Setelah itu kita akan melanjut ke palpasi. Kita palpasi bagian ekstremitas inferior pada pasien, permisi ya Pak ya. Baik, kita lakukan palpasi. Normalnya pada pasien di sini didapatkan ototnya kenyal, konsistensinya. Untuk yang tidak normal, konsistensinya tegang atau kendur. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan gerak aktif pada pasien. Permisi ya Pak ya, ini bisa digerakkan Pak ya. Baik, tidak ada tahanan. Untuk pergelangan kakinya Bapak, baik, tidak ada tahanan, geraknya bebas. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan kekuatan otot pada ekstremitas inferior dengan cara sama seperti ekstremitas di superior. Untuk 0 itu tidak dapat menggerakkan, untuk 1 dapat menggerakkan namun tidak dapat menggerakkan sendi. Kemudian untuk 2 dapat menggerakkan sendi namun tidak dapat menahan gravitasi. Apabila kita mengangkat seperti ini maka akan terjatuh. Setelah itu untuk 3 pasien dapat menahan tahanan gravitasi namun apabila diberikan sentuhan akan jatuh. Dan untuk 4 apabila kita memberikan tahanan, pasien dapat menahan
tekanan gravitasi, dan apabila kita memberikan tekanan yang sedang, pasien tetap dapat menahan. Apabila kita berikan tekanan yang kuat, pasien akan menjatuhkan kakinya. Kemudian setelah itu yang kelima, pasien apabila kita angkat kakinya, apabila kita berikan tahanan, kita lepas, pasien dapat memberikan tahanan terhadap gravitasi, dan apabila kita tekan, pasien tidak dapat menjatuhkan kakinya karena tahanannya normal. Setelah itu kita akan melakukan penilaian pengecekan tonus ototnya. Permisi ya Pak ya. Baik, Bapak apabila saya dorong, Bapak juga ikut mendorong ya Pak ya. Baik, pasien dapat mendorong, tonusnya normal, positif. Setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan tropi pada otot di ekstremitas inferior pasien. Kita permisi ya Pak ya. Kita ukur ekstremitas kiri dan ekstremitas kanannya. Baik, sama, artinya normal. Baik, setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan refleks yang fisiologis. Bapak bisa duduk Bapak. Untuk refleks fisiologis dimulai dari ekstremitas yang superior terlebih dahulu. Pertama kita lakukan pengetukan di tendo bicep. Tendo bicep kita berikan tahanan. Masih Pak ya. Kita berikan tahanan. Kemudian jempol kita menahan di bagian bicep. Kemudian kita ketuk perlahan-lahan. Bapak bisa pejam aja Pak matanya. Baik. Normalnya nanti pasien bagian lengan bawahnya akan memfleksi, refleks fleksi. Kemudian selanjutnya untuk yang refleks tricep, kita ketuk di bagian tendon tricep, agak sedikit menekuk ya Pak ya. Kita berikan tanganan sedikit. Nanti kita pukul di bagian tricepnya seperti ini. Normalnya pasien akan memberikan refleks ekstensi lengan bawah. Setelah itu kita lanjutkan ke bagian refleks fisiologis di bagian ekstremitas inferior, di mana kita akan mengecek di kedua refleks, yaitu refleks patella dan refleks Achilles. Untuk refleks patella kita akan mengetuk di bagian os patella. Os patella dengan memberikan tangan di bagian paha pasien, kemudian kita ketuk perlahan-lahan. Bapak bisa pejam aja matanya Pak. Baik, normalnya pasien akan ekstensi tungkai bawah. Kemudian kita akan melakukan refleks di Achilles. Mengecek refleks Achilles, kita berikan tekanan, kemudian kita ketuk di bagian tendon Achillesnya. Baik, normalnya pasien akan plantar fleksi di bagian pergelangan kakinya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleks yang patologis, di mana untuk refleks patologis kita ambil salah satu lengan pasien, kita lakukan refleks patologis yang Hufman, di mana untuk Hufman kita menggores-goreskan jari atau kuku di ibu jari kita ke kuku di jari tengah pasien. Biasanya untuk refleks positif di keempat jari pasien yang tidak kita gores akan bergerak. Selanjutnya untuk refleks patologis yang Trumner, di mana untuk Trumner pasien bisa mengangkat ininya Pak, tangannya. Kita akan lakukan colekan pada bagian jari tengah pasien. Kita lakukan colekan, normalnya keempat jari yang lain tidak ikut bergerak. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan refleks patologis yang di bagian ekstremitas inferior. Bapak bisa sambil rebahan Bapak. Baik, untuk yang ekstremitas inferior ada refleks patologis yang Babinski dan refleks patologis yang Cadok. Untuk Babinski kita lakukan penggoresan di bagian telapak kaki pasien, kemudian kita goreskan dari aliran lateral ke medial atas. Baik, normalnya tidak terdapat gerakan dari ibu jari dan jari-jari yang lain. Refleks positif apabila ibu jari dorsofleksi dan
keempat jari yang lain abduksi lateral. Kemudian setelah itu kita cek refleks patologis yang cadok. Dimana untuk yang cadok, permisi ya Pak ya. Untuk yang cadok kita lakukan penggoresan di bagian malleolus yang externus di bagian lateralnya. Kita lakukan penggoresan, kita lingkari. Refleks positif apabila ibu jari pasien dorsofleksi dan jari-jari yang lainnya abduksi lateral. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penilaian untuk klonus di bagian ekstremitas yang inferior, di mana untuk klonus sendiri ada dua, yaitu klonus patella dan klonus bagian kaki. Untuk klonus bagian patella kita melakukan dorongan ke arah distal secara cepat. Baik, refleks positif apabila musculus quadriceps femoris terdapat refleks berupa getaran atau kita dapat melihat refleksnya. Kemudian selanjutnya untuk refleks yang bagian kaki kita mendorong dari arah distal ke arah proksimal. Baik, refleks positif apabila terdapat refleks dari musculus gastrocnemius. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan telah dilaksanakan. Ini semuanya normal ya Pak ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Apakah ada yang ditanyakan Bapak? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.